Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu peserta seleksi CASN tahun 2023 yang sudah dinyatakan lulus. Berikut akan saya update ya terkait data-data yang harus diisi dan berkas yang harus diupload oleh guru di SS CASN. Ini kita akan tampilkan bentuknya Bapak Ibu sekalian. Sebab 22 Desember hingga 14 Januari ini sudah harus selesai. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Pertama tentunya saya sampaikan selamat kepada rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus oleh Panselnas. Di sini kita akan bahas ini Bapak Ibu sekalian panjang lebar apa saja yang harus kita isi dan kita upload nanti ya. Nah, yang pertama coba kita lihat dulu berkasnya. Berkas untuk pengisian DRH dalam rangka penerbitan nomor induk pegawai secara umum ada 7 ini Bapak Ibu sekalian ya yang harus kita upload. Satu adalah pas foto, hati-hati ukurannya adalah 500 KB berwarna dengan latar belakang merah. Kemudian yang kedua, file scan surat lamaran atau permohonan untuk diangkat menjadi P3K yang ditujukan kepada bupatinya ya ini. Lalu yang ketiga, file scan ijazah asli. Ini maksimal adalah 1000 KB. Yang keempat, file scan transkrip nilai asli ya. Yang kelima, file scan daftar riwayat hidup. Jadi ini nanti Bapak Ibu sekalian yang akan kita dalami ya, bagaimana teknisnya. Secara umum ini kita harus isi dulu secara online. Kemudian setelah lengkap baru kita download untuk kita tanda-tangani ya. Jadi di sini ada tambahannya kalau kita bandingkan dengan pada saat pendaftaran ya, ini surat catatan kepolisian dan yang lain ya. Lalu file scan surat pernyataan 5 poin ini kemarin sudah dibuat namun harus dibuat lagi ya Bapak Ibu sekalian. Lalu file scan surat keterangan catatan kepolisian ya yang masih berlaku. Jadi waktunya tadi 6 bulan. File scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter ya. Kemudian yang terakhir ini file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika. Jadi ini semua harus diurus ya. Dari 7 berkas ini maka yang harus Bapak Ibu urus keluar yang pertama adalah GHI ya, 3 berkas yang harus diurus. Kemudian dokumennya itu harus diupload di SS CASN. Ini ada catatan-catatannya, nanti kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan ya. Batas akhirnya adalah 14 Januari itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah di nomor 3 ini yang menjadi poin penting bagi peserta yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi wajib menyertakan sertifikat pendidik dimaksud dalam satu dokumen unggah file scan ijazah. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu yang punya serdik ini harus dimasukkan satu file dengan scan ijazah. Berarti itu di poin K. Jadi masukkan di ijazah ya Bapak Ibu sekalian, halaman kedua di bawahnya kita buat transkrip. Oke, baik. Nah, yang berikut kita coba lihat bagaimanakah surat lamarannya. Surat lamarannya ini secara umum ya Bapak Ibu sekalian tidak jauh berbeda. Ini kita ambil contoh yang sudah ada dipublis. Jadi ini adalah surat lamarannya. Lampiran ini Bapak Ibu sekalian harus Bapak Ibu isi ya. Jadi ini nanti di bagian atasnya wajib kita ketik. Kalau yang kopnya ini contoh suratnya ini nggak usah, ini yang harus dihilangkan. Kemudian tanggal ya, pembuatannya berarti di atas tanggal 22 Desember ini Bapak Ibu sekalian. Satu bendel permohonan untuk diangkat P3K kepada yang terhormat ya Bupati yang bersangkutan, Bupati Bapak Ibu. Jadi isi suratnya begini. Berdasarkan pengumuman Ketua Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten tahun 2003, nomor nanti ini nomornya ini ambil dari nomor pengumuman di daerah ya Bapak Ibu sekalian, tanggal 22 Desember 2003 tentang hasil seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pemerintah, ini pemerintah Bapak Ibu tahun 2003. Bersama ini dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini ya, ini nama Bapak Ibu, tempat lahir, jenis kelamin, kemudian status perkawinan, agama, pendidikan, S1 pendidikan apa ya, kemudian jabatan apa yang dilamar, unit kerja dinas pendidikan. Jadi ini penempatannya tidak disebutkan ya, tapi tetap di dinas pendidikan seperti pada saat membuat lamaran awal ya.
Lalu di sini kalimatnya mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada pemerintah kabupaten. Sebagai kelengkapan persyaratan, dengan ini kami lampirkan berkas-berkas. Jadi ini ada berkasnya tadi, pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang merah, file scan ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Iya, tadi di sini harus ditambahkan serdiknya ya Bapak Ibu, jangan lupa. Lalu file scan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan, file scan daftar riwayat hidup daerah. Jadi ini sudah harus diisi dulu online, kemudian di-download dan ditandatangani. Nanti kita akan coba lihat ya. Lalu file scan surat asli pernyataan 5 poin yang sudah dibubuhi materai 10.000. Berikutnya F adalah file scan asli surat keterangan catatan kepolisian SKCK dari Polres setempat. Ini harus dari Polres ya Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dari Polsek. Kemudian file scan asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah, ini minimal adalah RSUD ya. Kemudian file scan asli surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkoba psikotropika serta zat-zat aditif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Biasanya ini juga dari RSUD dan ini biayanya lumayan mahal ya, di atas 300 kalau tidak salah ya. Demikian untuk menjadikan maklum. Nah, hormat kami Bapak Ibu tangani di sini. Inilah surat lamarannya ya. Lalu untuk yang kedua, catatan untuk 5 poinnya, ini juga Bapak Ibu harus isi. Ini ya, jangan tidak diisi. Lalu buat ini lampirannya, ini juga kita harus buat karena maksudnya ini adalah mengacu ke surat begitu ya. Ini kita harus hilangkan. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama AH, ini adalah nama Bapak Ibu sekalian, tempat lahir, agama, kemudian alamat. Ini adalah 5 poinnya. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya. Jadi kalau menurut saya berkas yang ini nih masih ada di laptop Bapak Ibu ya. Barangkali tidak perlu kita bahas-bahas. Di bawahnya demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar ya. Dibuat tanggal di atas hari ini berarti 23 di atas 22 ya. Ditandatangani bermaterai ya. Itulah Bapak Ibu sekalian berkas-berkas yang harus Bapak Ibu lengkapi. Nah, berkas yang harus diurus juga ada tadi. Kita akan coba lihat satu persatu berkas-berkasnya ya. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup. Ini nanti ada 2, daftar riwayat hidup perorangan, kemudian daftar DRH ya. Keterangan perorangan ini identitas Bapak Ibu sekalian dimulai dari nomor induk, Bapak Ibu tulis di sini ya. Secara online ini diisi Bapak Ibu sekalian, lengkap dulu semua baru nanti di-download, ditandatangani ya. Kabupaten kota tempat lahir, ini kabupatennya ya. Tanggal lahir, jenis kelamin kita isi di sini, agama, status perkawinan ini identitas kita semua hingga handphone, jalan, kelurahan kalau ada, kecamatan, kabupaten, provinsi, tinggi badan, berat badan, kemudian rambut ya, ikal atau lurus, bentuk muka oval atau lonjong, warna kulit, ciri khas kalau ada ya, kalau tidak ada tidak usah disebutkan. Cacat tubuhnya ada apa tidak, kemudian kegemaran atau hobinya diisi Bapak Ibu sekalian. Ini sengaja kita tutup karena berkaitan dengan identitas pribadi ya. Nah itu, lalu yang berikut akan masuk ke bagian kedua. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan pada saat pendaftaran kemarin. Ada beberapa poin tambahan sebenarnya yang nanti akan kita lengkapi ya. Pendidikan dimulai dari sekolah dasar, SLTP, SLTA, di diploma 3, sarjana muda kalau ada sarjana ini. Dan sekolah dasar hingga ini Bapak Ibu sekalian poin 4 ini tidak perlu di-upload ya. Yang di-upload tadi cukup S1 yang dipakai lah ya. Nah, tuliskan nama perguruan tinggi masing-masing mulai dari sekolah dasar SD apa, kemudian SLTP atau SMP-nya, SLTA sama. Akreditasinya kalau tidak tahu dibuat cek tanda seperti ini, tanda hubung. Kemudian tempatnya ini minimal kabupaten ya, nomornya ada biasanya di bawah ijazah kita. Kemudian tanggalnya, pejabat penandatangannya, namanya siapa yang tertulis di sana. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau ada kursus boleh ditambahkan di sini. Lalu berkas yang berikut juga yang perlu adalah riwayat pekerjaan. Jadi Bapak Ibu kalau ada riwayat pekerjaannya ini per tahun boleh ya, seperti pengisian di pendaftaran kemarin isi di sini.
Kemudian jabatannya adalah guru, mata pelajaran apa begitu ya, tanggal mulai. Kalau guru biasanya ini per tahun, otomatis nanti ini akan banyak ya, tergantung masa kerja lah ya. Sebaiknya ditambahkan semua, gaji pokoknya dibuat sesuai dengan SK ya. Nomornya juga dibuat, ada di sana tanggalnya, pejabat penandatangan. Ini kalau Kadis disebutkan aja Kepala Dinas Pendidikan ya. Nah, kalau kepala sekolah disebutkan kepala sekolah. Ini kalau untuk SK ya. Nah, yang berikut yang juga perlu adalah riwayat keluarga. Ini barangkali yang sebelumnya tidak ada. Pertama, Bapak Ibu kalau punya istri atau suami, tuliskan nama istri atau suami di sini. Kalau pegawai negeri, tuliskan NIP-nya, kemudian tadi NIK, namanya, tempat lahirnya, posisi pekerjaannya, begitu ya, perusahaannya, status perkawinan, menikah tentunya. Akte cerai, nikah tidak, akte nikah atau cerai, tuliskan nomornya di sini Bapak Ibu sekalian. Cukup nomornya saja ya. Tanggal menikah tuliskan di sini. Oke. Lalu anak, kalau ada anak tuliskan juga niknya, kemudian namanya, tempat lahirnya. Ini pekerjaan mungkin masih sekolah ya, sekolah, perusahaan, institusi tentu tidak ada. Kemudian keterangannya keterangan hidup. Lalu yang ketiga orang tua. Nah, orang tua juga harus kita tuliskan nomor induknya, kemudian kalau PNS itu NIP, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaannya, perusahaannya, kemudian statusnya apa, masih hidup atau sudah meninggal ya. Ini harus lengkap. Berkas yang berikut masuk ke orang tua ibu, ini nomor induknya, NIP-nya kalau ada, nama, tempat lahir, pekerjaan, kemudian perusahaan dan status hidup. Ini kita isi secara online. Lalu yang berikut adalah masuk ke saudara kandung. Kita tuliskan nomor induk semua saudara kita ya. Kalau ada 11, kita tuliskan 11 di sini. Kalau ada yang pegawai negeri, kita tuliskan nomor induknya. Kita tuliskan ini nama-namanya Bapak Ibu sekalian, setiap saudara kita. Tempat tanggal lahirnya ini kita harus tuliskan. Jadi harus dicek lagi ya. Artinya di sini Bapak Ibu sudah bisa buat coret-coretan nanti sebelum pengisi DRH. Kita juga akan pandu nanti ya dengan tutorialnya. Kemudian pekerjaan jabatan masing-masing ditulis apa pekerjaannya, perusahaannya apa, status hidup. Iya. Ini setelah itu baru masuk ke Bapak atau Ibu mertua. Ini khusus tentu bagi Bapak Ibu yang sudah menikah ya. Nomor induk Bapak Ibu mertua ini ada 2 tempatnya ya. Barangkali Bapak Ibu bisa lihat di sini nomor induk pegawai, kalau termasuk pegawai nama kita tulis 22, tempat tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, institusi. Kalau tidak ada buat tanda garis hubung seperti ini, statusnya apa ya. Lalu setelah itu adalah yang kita urus ya, ada 3 tadi yang harus kita urus. Surat keterangan catatan kepolisian, maka Bapak Ibu isi di sini nomornya ya secara online, tanggal suratnya, kemudian pejabatnya. Nanti akan ada tempat untuk mengupload berkasnya ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita tampilkan downloadan saja. Lalu yang kedua surat keterangan sehat, isi nomornya, kemudian tanggalnya dan pejabatnya. Yang ketiga surat keterangan bebas nafkah, Bapak Ibu isi nomornya, kemudian tanggal suratnya, pejabatnya, siapa yang menandatangani gitu ya. Itu pejabatnya di sini maksudnya. Setelah itu keterangan ini tidak perlu karena tidak ada ya. Lalu di sini disebutkan demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah. Buatlah ini Bapak Ibu sekalian di atas tanggal 22 ya, yang membuat pernyataan Bapak Ibu ini namanya, lalu bermaterai 10.000 ya. Ini makanya setelah kita isi online, kita harus download, kemudian kita tanda tangani bermaterai, lalu di-upload kembali tempat yang disediakan oleh panitia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian berkas-berkas yang harus Bapak Ibu persiapkan dulu ya sebelum nanti Bapak Ibu berniat mengisi DRH. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.